Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan perkuliahan perkembangan teknologi komunikasi itu kita membahas teknologi media massa cetak, bagaimana perkembangannya di pertemuan ke-12. Mangga Anda menyimak. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu media massa sebelum kita mengetahui pengertian dari media cetak. Media massa itu adalah media di mana penyampaian pesan-pesannya kepada halayak sebagai sumber penerima itu menggunakan alat komunikasi seperti surat kabar, film, radio, televisi, bahkan saat ini yaitu dengan jejaring sosial ataupun dengan media sosial atau bisa dikatakan media online. Nah, terkait dengan media massa cetak, itu adalah media yang mana informasi yang disampaikan itu tentunya pada saat itu dibaca eh, oleh pembacanya itu dalam bentuk huruf atau tercetak, tertulis, yaitu bahasa tertulis. Nah, ini bisa dilihat bahwa media cetak media yang berisi informasi yang di dalamnya berisi kepentingan umum, bukan terbatas tentunya pada kelompok tertentu saja. Nah, seperti surat kabar menjadi salah satu media cetak yang masih diminati masyarakat, berisi informasi nasional maupun daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya contoh surat kabar Radar Bogor dengan segala kelebihannya bisa dapat dinikmati fakta-fakta beritanya oleh warga Bogor. Nah, ada 4 jenis media massa seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk saat ini bisa ditambahkan media online ya, misalnya dari cetak, radio, kemudian uh, televisi ya, kemudian bisa juga online. Nah, ini radio ini maksudnya bisa verbal dan vokal itu adalah misalnya media film itu juga bisa termasuk di situ dari 4 jenis media massa ditambah dengan online. Nah, untuk media cetak sendiri itu medianya tadi berisi informasi yang terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu saja. Nah, apa syaratnya dari media massa cetak ini? Yang pertama, ada media cetak surat kabar, bisa juga majalah. Nah, ciri-ciri dari surat kabar itu terbit tentunya secara teratur, periodik, dan sifatnya umum. Nah, sedangkan surat kabar itu juga terekam. Nah, berita-berita disusun itu berdasarkan alinea paragraf, kalimat dan kata-katanya itu juga berisi huruf-huruf yang tercetak pada kertas surat kabar, ya, di mana dapat dibaca setiap saat dan dapat dikaji ulang. Ya, bisa dijadikan dokumentasi sebagai bukti untuk keperluan-keperluan tertentu atau misalnya untuk riset. Nah, kemudian surat kabar ini menimbulkan perangkat mental secara aktif. Jadi bahasa yang digunakan di dalam informasi surat kabar itu itu adalah huruf-huruf yang tercetak mati di atas kertas, namun dapat mengerti maknanya di mana pembaca menggunakan perangkat mentalnya secara aktif. Jadi di situ pembaca ketika membaca informasi dalam surat kabar itu semua eh, pikirannya kemudian perasaannya itu bisa tercurah kepada apa yang dilakukannya, yaitu dengan membaca informasi-informasi yang ada di surat kabar. Jadi semua itu bereaksi aktif. Nah, ini contoh surat kabar media cetak yaitu Radar Bogor. Ya, jadi dengan berita-berita
di halaman pertama dan seterusnya, di mana berita-berita yang pertama itu adalah berita headline, biasanya adalah berita-berita yang menurut redaksional Bogor itu adalah yang memang nilai beritanya itu bobotnya itu adalah aktualitas, kemudian lebih eh, tentunya nilainya itu penting dan berguna pada saat itu untuk diketahui banyak orang. Nah, seperti ini Anda bisa lihat judul-judul misalnya dari headline berita surat kabar Radar Bogor. Misalnya ada bencana, nah, kaitannya dengan bencana Gunung Semeru atau misalnya tanah longsor, itu biasanya yang menyangkut banyak korban jiwa ataupun mengalami kerugian dari suatu kejadian itu biasanya untuk surat kabar media cetak, contohnya seperti Radar Bogor, itu biasanya dimuat di halaman pertama yang menjadi headline berita. Nah, Anda bisa mengetahui bagaimana surat kabar Radar Bogor, ya. Surat kabar Radar Bogor ini surat kabar yang memang terbit awalnya itu dari grup Jawa Pos, pertama kali diterbitkan tahun 1998, ya. Oplahnya saat itu 15.000 sampai 20.000. Nah, slogannya besar karena tersebar. 75% dari isi harian ini berita lokal, sementara yang lainnya itu nasional dan juga internasional. Nah, ini uh, terkait dengan spesifikasi dari surat kabar Radar Bogor. Bagaimana proses penyajian berita dari media cetak seperti Radar Bogor? Itu ada pengarahan, briefing, ya, di mana uh, sebelum dibuat naskah itu ada liputan terlebih dahulu, ya. Kemudian dari liputan tadi bahan-bahan beritanya itu dibuat menjadi naskah berita, kemudian ada editing di situ, ya. Nah, ini dilakukan oleh masing-masing editor, kemudian redpel, ya. Sehingga kalau memang layak naskah berita tadi itu bisa dimuat bisa di halaman pertama, halaman kedua, tergantung dari masalah besar kecilnya sainsnya berita tadi, kemudian nilai beritanya penting, berguna untuk diketahui masyarakat pada saat itu. Nah, ini melalui proses pengarahan, kemudian liputan, ya, kemudian ditambah dengan adanya dokumentasi-dokumentasi, ya, untuk melengkapi dari naskah berita terkait dengan masalah yang tentunya berhubungan, ya, dengan yang sudah diambil fakta-faktanya dari dokumentasi, sehingga itu adalah tambahan fakta penjelas begitu. Nah, kemudian bisa dibuat transkrip wawancara di mana dari hasil wawancara ini menjadi sebuah teks atau kalimat sehingga bisa menambahkan kelengkapan dari naskah berita. Nah, kemudian menganalisis data. Nah, data ini juga dianalisis, ya, naskahnya tadi apakah sudah memuat unsur minimal unsur words-nya, kemudian who-nya, where-nya, dan when-nya. Atau disebut juga dengan ditambah dengan how, yaitu 5W plus 1H. Nah, ini bentuknya bisa menjadi informasi atau berita langsung, yaitu track news, ya, yang memang harus langsung diinformasikan pada halayak saat itu juga. Nah, kemudian menulis berita. Nah, menulis berita ini juga harus mengetahui, ya, bagaimana naskah pada saat itu dibuat sesuai dengan tentunya pedoman piramida terbalik. Ini mulai dari judul, dari lead yang sangat penting, kemudian bodi berita, kemudian
penutup, dan sampai ke judul. Nah, itu ada bagian-bagian dari format penulisan naskah berita yang harus eh, tentunya menjadi pedoman dari seorang jurnalis ketika menuliskan berita. Nah, bagaimana proses penyajian berita selanjutnya? Itu adalah dengan mengirimkan berita pada redaktur. Nah, setelah naskah berita itu selesai, kemudian redaktur menyeleksinya layak atau tidak layaknya, lengkap atau tidak lengkapnya, itu nanti keputusannya itu ada pada redaktur. Kemudian naskah dari redaktur ini kemudian di edit dan kemudian ditulis menjadi sesuai dengan kebijaksanaan redaksional dari surat kabar ataupun media cetak tersebut. Nah, apa saja sih teknologi pendukung dari percetakan ataupun dari media massa surat kabar? Nah, adapun teknologi pendukungnya itu bisa dilihat dari percetakannya. Ya, jadi surat kabar yang sudah dibuat berita-berita surat kabar yang sudah dibuat daminya itu tentunya akan naik cetak. Nah, bagaimana proses percetakannya itu? Tentunya menggunakan sistem percetakan digital, ya. Jadi tidak seperti dulu, yaitu masih manual, tetapi terkait dengan eh, teknologi yang begitu cepat, ya. Kemudian teknologi komunikasi informasi dalam pengolahan data sampai ke menyebarluasan itu sudah semakin canggih. Tentunya setiap surat kabar dicetak itu ya haruslah hasilnya sesuai dengan bentuk dan ukuran. Nah, artinya setiap surat kabar itu memerlukan percetakan digital sehingga sesuai dengan bentuk dari surat kabar itu sendiri. Dan ini pun akan menghasilkan ribuan-ribuan eksemplar dari perharinya, ya, sebagai oplah dari surat kabar tersebut. Jadi memerlukan sistem percetakan digital sehingga bisa disajikan dengan hasil yang tentunya akan desainnya sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, kemudian huruf-huruf dari tulisan teks dari isi surat kabar itu bisa jelas, ya. Tentunya setiap halamannya itu juga berbeda dari setiap percetakan terkait dengan huruf-huruf dari kalimat-kalimat yang ada di dalam setiap pemberitaan. Oke, terima kasih. Sebelum saya akhiri, mungkin ada pertanyaan bagi yang tidak jelas, silahkan ditanyakan, kita sharing, diskusikan sebelum diakhiri. Kalau memang sudah tidak ada, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.